teman-teman jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Selamat menonton teman-teman. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kira-kira dari bahan yang aku pakai ini teman-teman tahu nggak sih aku pengen masak apa? Ya bener, aku pengen masak seafood tumpah alias cumi udang saus padang. Nah di sini bahan-bahan yang aku pakai itu adalah yang pertama cumi. Kebetulan karena cumi itu mahal, jadi aku pakai cuma 1/4 kilo saja. Kemudian bahan yang kedua aku pakai adalah udang. Nah kebetulan udang ini lagi murah, kurang lebih 60.000 sekilo, jadi aku hanya pakai 1/2 kilo saja. Nah kemudian aku pakai jagung di sini ya. Jagung ini kan biasalah untuk seafood tumpah ya, itu juga menambah rasa manis pada makanan. Nah kemudian bumbu halus yang aku pakai itu ada bawang merah, itu kurang lebih 15 siung lah ya, cabai keriting 15 buah, kemudian ada bawang bombay, ada serai yang sudah digeprek, ada jeruk nipis, ada daun jeruk 3 buah, jahe 2 buah, bawang putih 5 siung, dan daun bawang secukupnya. Kemudian ada asam jawa yang akan kita larutkan dengan air nantinya ya. Kemudian campuran bumbunya itu aku memakai itu ada saus. Yang pertama itu adalah saus tomat ya teman-teman. Kemudian ada saus sambal. Di sini aku pakai yang merek ABC. Nah kemudian next ada gula, nanti ini gulanya secukupnya aja sesuai selera ya. Kemudian ada campuran saus tiram yang pakai saori ya teman-teman. Nah kemudian saus tomat yang aku pakai merek ABC juga. Nah kemudian teman-teman yang pertama kita lakuin itu adalah jangan lupa memarinasi udang dan cumi menggunakan jeruk nipis. Selain menghilangkan bau amis, jeruk nipis ini juga bisa membuat daging cumi itu lebih lembut ya teman-teman. Nah sambil memarinasi udang dan cumi itu teman-teman jangan lupa rebus dulu ya jagungnya. Nanti kalau misalnya sudah matang jagung itu kan tinggal dicemplung aja ke saus padangnya. Waktu untuk memarinasi cumi dan udang itu kurang lebih 15 menit sampai 30 menit saja ya teman-teman, gak usah lama-lama. Dan setelah cuminya dimarinasi, jangan lupa cuminya dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Itu sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau aku sih potongannya bulat-bulat kayak gini, lebih cantik aja kelihatannya. Penampakan cumi yang sudah dipotong menjadi bagian yang kecil ya teman-teman. Kemudian selanjutnya iris tipis bawang bombay menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tapi irisnya jangan terlalu kecil-kecil juga ya teman-teman. Ya setelah dipotong itu disuir-suir aja biar lebih cantik aja kelihatannya. Kemudian bumbu yang dihaluskan itu kita blend. Ada bawang putih, ada cabai merah keriting, dan kemudian ada bawang merah. Nah sebenarnya bumbu saus padang ini bumbu halusnya itu gampang banget ya teman-teman, nggak ribet. Itu cuma ada 3 aja yang dihaluskan, itu bawang putih, bawang merah, dan cabai merah keriting ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan air sedikit agar ketika di blend itu lebih gampang. Nah ini dia penampakan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Warnanya merah ya teman-teman, sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti kan bumbu saus padang itu biasanya warna merah.
Nah kemudian cumi yang sudah dimarinasi itu kita rebus sebentar ya teman-teman, supaya dagingnya itu lebih empuk sebenarnya. Dan ketika dimasukkan ke bumbu saus padang, kondisi cumi dan udangnya itu dalam kondisi setengah matang gitu. Tapi terserah teman-teman, bisa juga digoreng dulu boleh atau direbus dulu boleh. Tapi kalau aku pilih di sini aku rebus dulu. Selain membuat dagingnya lebih empuk, setengah matang, itu juga bisa menghilangkan bau amis. Kemudian kalau sudah setengah matang, itu boleh ditiriskan. Ini dia penampakan cuminya. Nah setelah cumi kita rebus, kemudian next kita merebus udang. Supaya nanti pas cumi saus padangnya jadi, kita itu semua tinggal cemplungin aja sih teman-teman. Tadi kan jagung udah kita masak juga ya, cumi juga sudah kita masak juga, udang juga. Jadi nanti kalau pas saus padangnya itu sudah jadi ya kita cemplungin aja gitu. Nah kalau udang sudah terlihat kemerahan seperti ini, itu sudah bisa ditiriskan. Kemudian kita akan menumis bumbu halus yang tadi ya. Kita tuangkan minyak secukupnya aja, kurang lebih 5-10 sendok ya. Kemudian kita menunggu minyak panas. Kalau minyak sudah panas, yang pertama kita tumis itu adalah bawang bombay. Nah kalau aromanya sudah wangi, kemudian dimasukkan bumbu halusnya. Kemudian campurkan dengan bumbu halus yang sudah di blend tadi. Aduk-aduk sampai merata, sampai bumbu yang sudah ditumis ini mengeluarkan aroma yang wangi semerbak. Kemudian masukkan serai yang sudah digeprek, kemudian masukkan jahe yang sudah digeprek, kemudian masukkan daun jeruk 3 helai. Nah sebenarnya jahe, daun jeruk dan serai ini bisa mengurangi bau amis ya, karena kan seafood itu kalau kita nggak pandai mengolahnya itu bisa bau amisnya itu bisa nggak hilang gitu. Jadi kalau kita makan seafood yang bau amisnya masih banyak ya nggak enak juga ya kan. Jadi tergantung kita menyiasati bagaimana menghilangkan si bau amis tadi. Nah kemudian setelah bumbu halusnya itu mendidih, blebeb-blebeb, bisa masukkan yang pertama itu cumi yang sudah direbus setengah matang tadi. Kemudian setelah 5 menit kemudian kita bisa masukkan udang yang sudah direbus juga. Kemudian aduk rata sampai bumbu meresap ke dalam udang dan cumi.
Kemudian masukkan asam jawa yang sudah dicairkan tadi ya teman-teman. Asam jawa ini juga menambah cita rasa ya, supaya lebih seger-seger gimana gitu. Kemudian ciri khas dari saus padang ini, jangan lupa menambahkan saus sambal dan saus tomat. Jangan lupa, kemudian setelah ditambahkan aduk sampai rata. Kalau takaran saus padang sama saus sambal sama saus tomatnya itu sesuai selera sebenarnya. Kalau aku di sini, kalau saus sambalnya itu kurang lebih 3 sendok. Kalau saus tomatnya itu aku agak lebih banyak pakai ya, karena kan di awal bumbu halusnya itu nggak menggunakan tomat. Jadi di sini aku banyakin aja sih saus tomatnya. Kalau teman-teman sih merasa kurang kental kuahnya, itu teman-teman bisa tambahkan tepung maizena. Tapi kalau aku di sini nggak tambahin karena si saus-saus tadi ini sebenarnya sudah bisa menambah kekentalan kuah. Kemudian jangan lupa tambahkan saus tiram. Aku pakai merek Saori ya teman-teman. Kalau menurut temen masakan kurang manis, bisa ditambahkan gula. Kalau teman-teman bukan pecinta makanan yang manis ya nggak usah ditambah. Tapi aku di sini tambahin supaya semakin gurih. Kurang lebih gula itu ditambahkan 1 sendok makan lah. Dan jangan lupa itu garam ya teman-teman. Jangan lupa memasukkan garam agar cita rasanya semakin nikmat. Aduk sampai merata, sampai bumbu meresap ke dalam cumi dan udang. Kemudian kalau sudah mendidih, teman-teman bisa mulai masukkan jagung yang sudah direbus tadi. Jangan lupa selalu koreksi rasa. Kalau misalnya kurang manis bisa tambah gula. Kalau misalnya kurang pedas bisa tambah saus sambal ya teman-teman. Ini jagungnya sudah dimasukkan. Aku di sini pakai jagung itu 2 buah yang aku potong kecil-kecil. Nah ternyata jagung itu bisa menambah rasa manis pada makanan. Nikmat sekali ya teman-teman. Wangi, sampai ke sana nggak wanginya? Nah teman-teman, aku di sini memasak porsi kurang lebih untuk 5 orang ya teman-teman. Aku kan ngkos jadi masaknya nggak terlalu banyak. Ini juga aku bagi-bagi ke teman-teman. Nah kalau sudah matang itu bisa di-plating ke piring dan sudah siap disajikan dan disantap. Nah ini dia teman-teman penampakan cumi saus padang atau seafood tumpah ala Tiwi Khalid. Anak kos-kosan juga bisa masak seperti ini loh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ditunggu ya video-video YouTube lainnya. Terima kasih.